Selamat datang di dunia abu-abu tak terduga. Susan Smith adalah pemilik toko kelontong di lingkungannya. Toko itu adalah buah hati yang ia bangun bersama suaminya, Morris. Selama bertahun-tahun, mereka menabung mati-matian. Dan akhirnya mimpi mereka terwujud. Awalnya, bisnis toko berjalan sangat lancar. Hal ini tak hanya memberi Susan penghasilan tetap, tapi juga kepuasan batin. Ia tahu warga sekitar juga hidup berkecukupan. Selain pelanggan, mereka juga menjadi teman Susan. Ia sering berbincang ringan dengan orang-orang yang berbelanja. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Setahun kemudian, keadaan memburuk, pelanggan berkurang, wajah-wajah yang familiar mulai jarang terlihat. Toko penjualan menurun drastis. Susan berusaha membantu pelanggannya dengan memberi utangan, bahkan menunda pembayaran. Tapi krisis ekonomi tetap menghantam warga sekitar. Suatu Rabu sore, saat menata barang, Susan melihat sesosok kecil meringkuk di pojok toko, seperti ingin bersembunyi. Anak itu mengambil roti dan menyembunyikannya di balik baju. Susan merasa aneh karena tak pernah melihat gadis kecil itu sebelumnya. Jelas ia mencuri. Susan tak langsung menegurnya. Setelah diamati, gadis itu sepertinya baru berusia 5 tahun. Ia mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah anak itu bersama keluarganya. Mungkin ada orang tua yang menemaninya. Namun, melihat gadis kecil itu menunduk dan bergegas pergi, Susan tahu ia sendirian. Minggu berikutnya, kejadian itu terulang beberapa kali. Gadis itu kembali ke toko dan mencuri makanan. Ia pikir dirinya tak terlihat. Saat yang ketiga, ia bahkan membawa tas agar bisa membawa lebih banyak makanan. Susan terus memperhatikannya. Diam-diam, tanpa diketahui, ia tahu krisis ekonomi melanda. Tapi tak menyangka akan menemukan kenyataan yang memilukan. Meskipun gadis itu tampak biasa saja, pakaiannya rapi, jadi Susan merasa ia bukan orang yang kelaparan. Maka suatu pagi, ia memutuskan menyapa gadis itu agar tak membuatnya takut. Susan mendekat perlahan, tersenyum dan berkata, "Hello, aku perhatikan kau sudah beberapa kali ke sini. Senang kau suka makanan di sini." "Aku Susan. Siapa namamu?" Reaksi gadis itu di luar dugaan. Ia tampak malu. Wajahnya memerah, seperti tertangkap basah. Ia terdiam beberapa detik, lalu terbata-bata bertanya, apakah ia boleh mengambil makanan. Dengan mata penuh harap, memandang Susan. Susan tersenyum dan berkata, "Tentu saja, sayang." Begitu Susan selesai bicara, gadis kecil itu mulai memasukkan makanan ke dalam tasnya. Susan bertanya apakah ia butuh bantuan, tapi gadis itu seperti tak mendengar. Susan mengulang pertanyaannya, "Sayang, di mana orang tuamu?" Gadis itu tak menjawab atau pura-pura tak mendengar. Setelah tasnya penuh, gadis itu berkata, ia harus pergi. Lalu bergegas pergi. Dengan tas yang berayun, mengikuti langkahnya. Keesokan harinya gadis itu muncul lagi. Susan merasa harus mencari tahu. Ia tak bisa tinggal diam. Saat gadis itu pergi, Susan menitipkan toko pada pegawainya dan mengikuti gadis itu dari kejauhan agar tak disadari. Ia hanya ingin membantu.
Gadis itu berjalan cukup jauh, melewati jalan tanah, dan masuk ke gang sempit. Susan hati-hati mengikutinya. Ia melihat gadis itu masuk ke gang yang lebih gelap dan berbahaya. Meski begitu, Susan tak gentar. Setelah melewati tanah kosong, gadis itu masuk ke rumah tua. Pintunya terbuka. Susan mengintip ke dalam. Ia melihat anak laki-laki yang lebih kecil dari gadis itu dan seekor anjing kurus. Keduanya tampak kurang gizi. Tiba-tiba gadis itu menoleh dan bertatapan dengan Susan. Susan segera berlari ke arah mereka, tapi pintu tertutup sebelum ia sampai. Ia berteriak bahwa ia tak akan menyakiti mereka. Ia hanya ingin membantu. Lalu ia mengetuk pintu, meminta gadis itu mendengarkannya. Ia hanya ingin tahu keadaan mereka dan berusaha membantu. Setelah beberapa saat, gadis itu membuka pintu sedikit, meminta Susan pergi, dan memohon agar tak dilaporkan ke polisi. Susan tersenyum dan berjanji tak akan melapor. Setelah hening sejenak, gadis itu membuka pintu dan membiarkan Susan masuk. Rumah itu gelap dan sederhana, hampir tanpa perabotan. Udaranya pengap, tak layak huni, apalagi untuk anak-anak. Di pojok ruangan, dua anak itu berpelukan, ketakutan. Susan melihat gadis itu menangis. Ia berlirih, "Kumohon, jangan bawa aku pergi. Aku kakak Bruno. Ini anjing kami, Fred. Ibu menyuruhku menjaga mereka. Namaku Alika." Susan bertanya, mengapa mereka tinggal di tempat terpencil ini? Alika tak menjawab, hanya berjalan ke ruangan lain. Susan mengikutinya, merasa akan segera menemukan jawaban. Mereka masuk ke kamar yang juga sederhana, tapi lebih rapi dan bersih. Ada tempat tidur bersih di mana seorang wanita lemah terbaring. Keadaannya tampak sangat buruk. Meski begitu, ia memandang Susan dengan mata redup. Ia berkata dengan susah payah, "Biarkan Alika dan Bruno bermain dengan Fred di luar." Gadis kecil itu menurut. Susan mendekati wanita itu dan memperkenalkan diri. Wanita itu tersenyum lemah. "Aku tahu akan ada yang datang, karena aku terus berdoa. Meski kita tak saling kenal, kau pasti tahu aku tak punya banyak waktu. Jadi langsung saja, di lemari itu ada amplop berisi uang. Tak banyak, tapi kumohon gunakan uang itu untuk meringankan penderitaan anak-anakku. Setidaknya agar mereka tak kelaparan." Jantung Susan berdebar kencang. Ia berkata bisa membawa wanita itu ke rumah sakit. Namun wanita itu tersenyum lembut dan tegar. Meski lemah, wajahnya memancarkan kebijaksanaan dan kedamaian. Menenangkan hati Susan, wanita itu berkata, "Ke rumah sakit hanya akan menghabiskan uang dalam keadaanku seperti ini." Susan masih ingin membujuk, tapi wanita itu menggenggam tangannya dan bertanya dengan tegas, "Bisakah kau berjanji?" Susan tak punya pilihan selain mengangguk dan berjanji akan melakukannya. Wanita itu tersenyum lemah, penuh syukur. Ia meminta Susan memanggil Alika. Gadis kecil itu masuk, jelas merasakan sesuatu yang serius. Matanya berkaca-kaca. Saat mendekati ibunya, "Ibu akan sembuh," kan tanyanya. Wanita itu tersenyum dan bertanya, "Ingat langit malam yang biasa kita lihat?"
Gadis kecil itu mengangguk, terisak, dan berkata ia ingat. Ibunya melanjutkan, sebentar lagi, ibu akan pergi ke langit itu. Meski hidup akan berubah, saat kalian melihat bintang, ibu akan menjagamu dan adikmu di sana. Mengerti? Gadis itu mengangguk sambil terisak, memeluk erat ibunya, dan berkata, "Ibu, aku janji. Aku sayang ibu." Ibunya menjawab lembut, "Ibu juga sayang kamu. Sayang, tolong jaga adikmu." Susan bersandar di dinding, menyaksikan momen memilukan itu. Matanya basah. Ia menelepon suaminya, mengabarkan ia baik-baik saja. Tapi ada urusan mendadak dan harus menginap di luar. Besok akan dijelaskan semuanya. Malam itu, ia tidur di sofa butut, hampir tak bisa tidur. Saat pagi tiba, ibu anak-anak itu telah meninggal dengan tenang. Susan menghubungi petugas terkait untuk mengurus pemakaman dan menjelaskan kejadiannya. Untuk anak-anak itu, ia memutuskan membawanya pulang. Ia memanggil taksi. Alika, adiknya, dan anjing kecil itu duduk di belakang. Matanya penuh air mata. Susan teringat kembali rasa sakitnya sendiri. Beberapa bulan lalu, saat ia gemetar di dapur, ingin minum tapi tak berdaya. Karena kesedihan, gelas terlepas dari tangannya. Jika tak dicegah Morris, suaminya, mungkin ia akan melakukan hal bodoh dengan pecahan gelas itu. Morris terus menghiburnya, mengatakan semua akan baik-baik saja. Mereka akan melewati ini bersama. Tapi saat itu, ia hancur karena kehilangan bayinya yang berusia 5 bulan. Bahkan berpikir tak akan sanggup hamil lagi. Namun kini, melalui kaca spion, ia merasa takdir memberinya. Dan kedua anak ini kesempatan baru. Meski baru kenal, ia merasa terikat pada mereka. Seperti panggilan takdir. Ia bertekad menghargai kesempatan ini. Sesampainya di rumah, Morris bingung dengan tindakan istrinya. Tak hanya mengurus pemakaman orang asing, kini ada 2 anak dan seekor anjing di rumah mereka. Ia berkata pada Susan ini gila. Mereka tak bisa mengadopsi anak orang lain. Namun setelah Susan menjelaskan, Morris pun merasa kedatangan Susan ke rumah anak-anak itu adalah keajaiban. Seperti ada yang menuntunnya. Mereka membuka amplop itu. Ada beberapa lembar uang besar, tapi paling banyak hanya cukup untuk 2,3 bulan. Alika dan Bruno takkan bisa hidup dengan uang itu. Kini, Susan dan Morris adalah tumpuan mereka. Mereka bertanya, apakah anak-anak itu punya kerabat. Keduanya tak pernah bertemu ayah mereka. Satu-satunya yang pernah membantu adalah seorang kakek yang tinggal di dekat rumah mereka. Karena sudah tua dan miskin, kakek itu tak bisa mengurus mereka. Untuk memastikan tak ada kerabat lain, Susan menghabiskan 2 minggu dengan berbagai cara. Ia ke kantor pemerintah, mencari di internet, dan memperhatikan berita kehilangan anak. Tapi tak ada hasil. Anak-anak itu tinggal di rumah mereka selama sebulan. Ikatan mereka semakin erat. 2 bulan kemudian, Morris dan Susan telah menganggap Alika dan Bruno sebagai keluarga. Tak bisa membayangkan hidup tanpanya. Maka mereka memulai proses adopsi. Meski panjang, Alika dan Bruno resmi menjadi anak mereka. Fred, si anjing kecil,
tentunya juga menjadi anggota keluarga yang setia. Teman-teman mereka memuji Morris dan Susan yang kini tampak bahagia. Ada yang bilang, kedua anak itu adalah anugerah. Saat satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Alika dan Bruno, meski berduka, tak pernah melupakan ibu kandung mereka. Dengan orang tua angkat yang penyayang, mereka belajar melanjutkan hidup dengan kenangan. Keduanya kini bersekolah, membuka lembaran baru, tak perlu lagi mencuri makanan. Hati mereka penuh cinta dan harapan. Terima kasih telah menonton. Silakan berlangganan saluran Dunia Abu-Abu Tak Terduga untuk menjelajahi dunia yang menakjubkan ini.